pemirsa, kita lanjutkan dialog pada hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan suatu gambaran yang lebih bisa cepat dimengerti oleh masyarakat berkaitan dengan olahraga dan prestasi di Kabupaten Kota Waringin. Pak Win, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol aja ya kan. Nah, ini bahwa tadi sudah disinggung Bapak, ya kan, keterkaitan dengan setiap atlet atau olahragawan itu membutuhkan kehidupan. Betul. Begitu juga olahragawan itu akan bisa berprestasi juga disebabkan adanya suatu pelatih. Ada atletnya, ada pelatihnya, dan juga adanya prasarana yang memadai. Betul. Ya kan? Ini kan tiga hal ini kalau menurut Bapak kira-kira gimana sih untuk kita bisa Kabupaten Kota Waringin bisa prestasi yang lebih baik lagi Pak untuk memperhatikan hal ini. Silakan. Oke, terima kasih. Prinsipnya atlet yang baik akan dihasilkan oleh pelatih yang baik juga. Atlet yang berprestasi akan dihasilkan oleh pelatih yang berprestasi juga. Makanya untuk itu kami dari Dispora selalu mengharapkan kepada tiap-tiap cabur, bapak-bapak, ibu-ibu, agar memiliki pelatih yang memiliki sertifikat. Jadi kemampuan mereka, keahlian mereka itu memang diakui. Kompetensinya diakui melalui sertifikasi pelatih. Dan setiap cabur kami sudah minta ini, karena hal ini juga akan menentukan program teknik pelatihan mereka kepada atletnya. Yang mengeluarkan betul. Itu sertifikat itu dikeluarkan oleh cabang olahraga masing-masing. Misalnya karate. Karate dalam hal ini dinangi oleh Porki. Nah, Porki, pengurus besar PB Porki yang akan menerbitkan sertifikat kepada pelatih. Potensinya. Sehingga mereka memiliki sertifikat, memiliki nomor atas pelatihan mereka. Demikian juga cabur-cabur lain saya yakin pasti harus memiliki sertifikat ini. Untuk memilikikan ini kan menunjukkan keahlian mereka, tidak hanya sekedar melatih saja tanpa pola, tapi melalui dengan ada sertifikat ini juga diakui kemampuan mereka untuk melatih. Dan ini juga akan meningkatkan upaya kita untuk mengakui bahwa pelatih itu memang kompetensinya luar biasa. Nah, kita harus akui ini. Makanya seperti saya sampaikan tadi, kami di Dispora setiap pelaksanaan kegiatan Hari Olahraga Nasional selalu memberikan penghargaan baik kepada atlet yang berprestasi maupun pelatih yang berprestasi. Nah, berprestasi pelatih ini bisa dilihat dari hasil prestasi dari atletnya. Setiap ada event olahraga. Nah, itu juga jadi harapan kami, Pak. Jadi memang agar tidak ada kecemburuan antara atlet dengan pelatih, harapan kami juga agar pelatih ini tetap diperhatikan. Apabila ada bonus, ya paling tidak bonus pelatih ada, itu Pak. Jadi ibaratnya bagaimana atlet misalnya mendapat bonus bisa berbagi juga dengan pelatihnya. Nah, ini kami serahkan ke masing-masing atlet lah. Ya, kalau memang misalnya bonus ini tidak bisa diberikan kepada pelatih, hanya untuk atlet, nah harapan kami paling tidak atlet lah yang bisa berbagi dengan pelatihnya, Pak. Karena memang kita akui keterbatasan dana kita ini tidak akan mungkin memberikan penghargaan atau bonus kepada semua atlet ataupun pelatih. Kami tidak tahu nih rinciannya apa. Kalau itu hanya untuk atlet, harapan kami paling tidak atlet bisa memberikan penghargaan lah kepada pelatihnya melalui bonus yang diberikan. Sehingga pelatih juga mendapatkan bagian dari hal itu. Nah, itu Pak. Namun harapan kami kalau memang dana kita mencukupi, bonus itu bisa diberikan buat atlet, bisa juga untuk pelatih. Nah, itu Pak. Itu harapan kami Pak. Sehingga atlet dan pelatih sama-sama mendapatkan hasil dari partisipasi mereka, dari prestasi mereka itu Pak.
Nah itu harapan kami ya. Tapi itu tergantung kemampuan keuangan daerah juga Pak. Seperti kami sampaikan, kalau keuangan daerah tidak bisa menjangkau para pelatih, paling tidak dari atlet-atlet yang bersangkutan lah bagaimana lah untuk bersama-sama dengan pelatihnya membicarakan. Paling Karena tidak mereka ada pada dasarnya kan satu betul. Ya. Tidak akan ada atlet yang baik tanpa dibantu atau oleh dengan pelatih yang baik. Ini Pak harapan kami. Dan untuk itu memang kami terus mendorong kepada masing-masing cabang olahraga agar bisa meningkatkan kompetensi pelatih. Bagaimanapun sebanyak-banyaknya pelatih yang bagus itu harus kita dapatkan melalui kompetensinya. Nah ini harapan kami Pak. Jadi di cabang olahraga melalui KONI kami mengharapkan, ayo kita dorong masing-masing cabang olahraga ini agar pelatih-pelatihnya mengikuti kompetensi yang ada sehingga kemampuan pelatih betul-betul bisa kita akui, betul-betul profesional mereka sebagai seorang pelatih. Ya, terus ke ini Pak, ke prasarananya Pak. Ya, nah makanya seperti saya sampaikan tadi, prasarananya yang kita akui itu belum. Nah, bagaimana tahun-tahun ke depan kita akan coba prasarana ini Pak, memanfaatkan prasarana yang memang milik daerah. Nah, bisa kita gunakan misalnya kegiatan olahraga belum ada yang khusus segala prasarananya. Bisa kita gabung di futsal. Jadi lapangan futsal bisa sekaligus juga untuk latihan bela diri, misalnya mau karate, pencaksilat, taekwondo, silakan. Nah, misalnya ada olahraga tenis meja yang belum ada venue-nya, kita memanfaatkan poli indoor. Nah, misalnya sehingga bisa meja tenis meja dan lain-lain bisa disimpan situ. Ya. Kapan latihan? Kalau itu prasarana fisiknya. Iya, fisiknya. Karena di dalam Permen 2 itu prasarana bukan hanya itu aja Pak. Betul. Tapi, prasarana organisasinya cabur olahraga. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Kok ada juga yang sifatnya itu, wah mereka nggak bisa main olahraga ini, kenapa dia jadi ketua cabang olahraga ini dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Ya, menurut Bapak itu? Betul. Apakah ada syarat mungkin? Betul. Jadi memang selain cabang olahraga diperlukan organisasi yang sehat, organisasi yang betul-betul baik sehingga organisasi ini bisa mewadahi masing-masing atlet di cabang olahraganya masing-masing. Nah, ini memang harapan kami kalau masing-masing cabur itu bisa dipimpin oleh mereka yang betul-betul menguasai, menyenangi ataupun mau menyiapkan dirinya untuk memimpin organisasi itu tersebut secara total. Nah ini harapan kami Pak. Walaupun sepenuhnya organisasi ini kan mandiri nih, tidak bisa kita campur adukan, tidak bisa kita intervensi karena masing-masing cabang olahraga ini kan dia punya aturan dasar rumah tangga dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya masing-masing. Jadi kepemilihan ketua masing-masing organisasi ini diserahkan sepenuhnya kepada floor mereka masing-masing. Nah, floor masing-masing inilah yang bisa memilih, bisa menyaring, bisa menentukan organisasinya, pimpinan organisasinya, siapa sebenarnya yang mampu. Nah, ini juga bisa melihat dari rekam jejaknya, dari komitmennya dan lain-lain, Pak. Nah, ini harapan kami juga untuk organisasi ini kami serahkan sepenuhnya kepada cabang olahraga karena yang lebih tahu, lebih menguasai keadaannya kan cabang olahraga masing-masing nih dan mengenal calon pimpinan organisasi olahraganya pun kan mereka lebih tahu. Nah, kalau ditanyakan kami yang mana, kami menginginkan yang punya komitmen, yang mau memberikan dedikasi dirinya kepada cabang olahraga sepenuhnya, yang punya visi misi bagaimana bisa membawa olahraga ini bisa lebih maju. Ya syukur-syukur punya finansial yang kuat juga. Sangat dibutuhkan itu itu mungkin salah satunya yang bisa dipikirkan oleh masing-masing cabang olahraga. Artinya tidak ikut campur pemerintah. Gitu. Silakan. Betul. Silakan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga masing-masing. Betul, Pak. Nah, yang diinginkan kan ya mereka sendiri yang menginginkan. Betul. Jadi kalau memang mereka betul memilihnya ya pasti akan menjadi baik. Betul. Karena ini prasarana organisasinya. Iya, betul. Satu lagi keterkaitan dengan prasarana ini Pak. Kalau dihubungkan dengan Permen nomor 2,
itu adalah pelaksanaan dimulai dari bagaimana memberikan suatu motivasi ataupun memberikan suatu pelatihan dari berbagai cabang olahraga itu kan dimulai dari anak-anak, mungkin usia SD sampai SMP dan sebagainya. Nah, ini terkait data yang ada di sekolah-sekolah ini, rata-rata itu kekosongan guru olahraga. Ya, Karena bibitnya sebetulnya di Permen nomor 2 itu dari sana dimulainya. Dimulainya pendidikan olahraga yang dididik, yang punya potensi, ya, terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga itu. ya. Nah, kira-kira kalau pemerintah daerah ini keterkaitan dengan prasarana apa guru dan bagaimana Pak? Apakah ada jurus-jurusnya? Ya, oke. Kita juga menyadari Pak, Dispora menyadari bahwa bagaimanapun juga pembinaan usia dini ini sangat penting. Dimulai dari SD paling tidak. Ya. Nah, untuk dari SD ini mereka kan lebih banyak waktunya di sekolah. Nah, di sekolah inilah diperlukan guru-guru penjaskes, ya, guru olahraga lah. Nah, guru olahraga ini kami dari Dispora sudah melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru penjaskes ini Pak. Pelatihan manajemennya dulu, ya. Nah, ini karena kami memikirkan bagaimanapun juga guru olahraga ini punya peran penting untuk memberikan pelajaran olahraga sejak usia dini, sejak mereka di sekolah. Karena mereka waktunya lebih banyak sekolah. Nah, untuk itulah maka kami mengharapkan paling tidak kebutuhan guru olahraga ini bisa diperhitungkan melalui analisa jabatan, melalui apapun yang memang bisa melihatlah kebutuhannya berapa sih sebenarnya guru olahraga yang ada di tempat kita. Nah, seperti di Dispora ini, kami pas penerimaan pegawai tahun 2022 yang lalu, kami sudah mendapatkan ada 3, semuanya sarjana olahraga. Dan ditempatkan ini. Nah, ini kami manfaatkan betul-betul Pak. Nah, harapan kami juga, selain penerimaan ASN yang ditempatkan di dinas-dinas, ada penerimaan guru-guru olahraga yang ditempatkan ke sekolah-sekolah. Yang dalam hal ini mungkin bisa dinas pendidikan yang membantu, misalnya untuk SMP dan SD. Karena SMA itu kan sudah kewenangan provinsi. Nah, mungkin dari melalui dinas pendidikan Kabupaten Kotim bisa melihat kebutuhan guru olahraga di sekolah itu berapa sih sebenarnya. Nah, dari masing-masing ini memang menyesuaikan kebutuhannya. Nah, ini bisa kita siapkan formasi-formasinya. Kebutuhan guru olahraga di Kotim ini berapa sih sebenarnya. Nah, ini tugas BKPSDM dengan dinas pendidikan untuk bisa memperhitungkannya. Nah, bisa bisa membaginya ke masing-masing olahraga, ke masing-masing sekolah, baik SD maupun SMP. Karena manapun juga selain pembinaan fasilitas dan lain-lain, dimulai dari sekolah juga ini sangat penting Pak. Dengan adanya penyediaan guru olahraga, karena kami merasa tidak semua sekolah ada guru olahraganya. Sependapat saya. Betul. Apalagi di pelosok, Pak. Iya. Kalau kita hitung-hitungan, Pak, ya. Iya. Hitung-hitungan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berarti 9 tahun. 9 tahun. SMA, iya kan? Ya. SMA 3 tahun, berarti 12 tahun. Iya. Kalau mulai dari awal kita, bagus, ya kan? Kira-kira 12 tahun lagi kita akan punya prestasi. Betul. Jadi negara Indonesia akan 12 tahun lagi ke depannya akan udah nggak perlu pemain atlet dari luar lagi. Betul. Sudah punya. Betul. Daerah mungkin juga bisa mulai dipikirkan seperti itu. Betul, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama antara dinas olahraga dengan dinas pendidikan. Betul. Ya kan? Mungkin dengan perguruan tinggi, gimana bisa disekolahkan olahraga khusus dan sebagainya. Itu mungkin kita 12 tahun lagi akan menerima hasilnya. Betul. Ya, memang harapan kami siapa tahu nih, kita ini kan ada perguruan tinggi swasta nih di Kotim, di Kota Sampit. Siapa tahu ada yang membuka fakultas keolahragaan Pak. Ini siapa tahu ini ada. Nah, karena saya yakin dan percaya dari guru-guru maupun dari yang lulus SMA pasti, apalagi yang olahragawan, kalau ada dibuka fakultas kursus olahraga, saya yakin pasti ada yang masuk. Nah, tapi ini perlu diperhitungkan kembali, perlu dikaji ulang, perlu
diperhitungkan betul-betul kebutuhannya, sehingga keperluan untuk membuka fakultas olahraga di Kota Sampit ini kalau memang sudah memenuhi syarat, sudah ada kajian-kajian teknis itu diperlukan, ya kami dukung Pak. Kami dukung Pak. Ini potensi sekali. Betul. Ya. Jadi sangat potensi sekali Pak. Kekurangan guru olahraga berapa SD yang ada di sini, Betul. ya kan? Jadi kalau itu memang perlu memang perlu duduk bareng. Betul. Dengan kepala dinas ini ke perguruan tinggi mana kita harus berbicara. Ya. Dan nanti yang punya prestasi olahraga ini juga nggak pusing-pusing mikirkan mau kuliah di mana. Ya, betul. Dia atlet misalkan volley itu kan, akhirnya di matematik Pak. Nah, padahal kalau ada olahraga kan, itu akan bisa sebagai regenerasi. Betul. Bisa jadi pelatih, bisa jadi dan sebagainya. Betul Pak. Itu memang perlu duduk bareng dengan yang punya perguruan tinggi. Betul. Ya. Memang harapan kami gitu Pak. Kalau belum bisa membentuk fakultas S1 paling tidak di 3, di 1, di 2 atau di 3 lah untuk olahraga ini. Karena manapun juga banyak lulusan SMA kita yang punya kemampuan olahraga. Kalau mereka memang betul-betul mau fokus olahraga, ada tempatnya yang bisa dibuka oleh perguruan tinggi yang ada di Kota Sampit ini. Yang mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang bergerak di bidang pendidikan tinggi bisa memikirkan saat sekarang bisa tidak dibukakan sebuah jurusan di perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Sampit ini untuk olahraga, olahraga. Karena ya kami yakin dosen-dosennya yang menyangkut olahraga pasti ada, yang pasti ada yang kita tidak kita tahu tapi bisa kita data lah dari masing-masing cabur. Dan pelatih pasti ada memang guru olahraganya atau lulusan satu. Ujung-ujungnya bahwa pemerintah daerah memperhatikan tentang olahragawan atau atlet ini. Betul, ya kan? Bisa pegawai negeri, bisa ngajar. Betul. Tidak hilang daripada kompetensinya. Betul. Tetap itu. Betul Pak. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa terwujudkan. Ya, itu harapan kita Pak semua. Ya. Perlahan-lahan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti akan lebih baik. Betul. Itu harapan kita Pak. Ya. Nah, itu karena senafas dengan Permen nomor 2 itu. Betul. Terus berikutnya Pak ya, sebelum kita break dulu ya. Terakhir ya, ini tinggal satu pertanyaan. Kita lanjutkan aja Pak. Ya. Ini kan keterkaitannya dengan rasanya nggak enak saya mau menyampaikan Pak. Memang kondisi dana di daerah ini kan. Kapan sih Pak kira-kira akan diberikan bonus? Itu kira-kira kapan Pak? Ini titipan pertanyaan Pak. Iya. Apa kira-kira gimana? Nggak usah berupa apa enggak? Kira-kira. Oke, siap. Jadi memang pemerintah Kabupaten Kotim sangat konsen, ya Bapak Bupati sangat konsen untuk memberikan penghargaan berupa bonus kepada atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Kotim, khususnya dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2023 kemarin. Nah, ini tetap diperhatikan Pak. Dan ini sudah kita usulkan untuk dimasukkan ke dalam APBD perubahan sebesar 3,8 M. Nah, inilah yang akan kita bagikan kepada masing-masing atlet yang telah meraih medali, baik medali emas, perak maupun perunggu, baik yang perorangan maupun bergu. Sudah diperhitungkan. Dan pelatihnya ada. Iya, harapan kami pelatih juga ada gitu. Harapan kami. Pelatih ini udah. Harapan kami ada. Kalaupun misalnya seperti saya bilang tadi, pelatih tidak masuk ke situ, marilah bisa ngomonglah dengan atletnya gitu Pak, karena dari beberapa atlet itu mungkin ada yang dapat emasnya 3 loh. Wah, misalnya ya paling enggak. Jadi pemirsa, ya kan, sudah enggak usah khawatir. Bapak Bupati, ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sudah memikirkan itu. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas bahwa sekarang tenang, berprestasi, baik itu untuk atletnya ataupun untuk pelatihnya, ya kan, berlatih terus karena kedepannya akan
ada yang kita hadapin lagi dalam rangka untuk Prapon. prapon Ya, prapon. ya kan, berlatih terus, itu sudah nanti kita pikirkan. Oke pemirsa, ya kan, kali ini kita jeda sejenak karena ada yang lewat berikut ini.